Inilah Bang Udin. Ini Udin ya? Nama lengkap siapa Bang Udin? R. Badrudin. Badrudin. Nah, Sosok ini menjadi kitman Udin ya. jadi kitman. Mulai berdirinya Petro Mulai berdirinya Petro tahun 87. ketika usia berapa itu Saman? Usia 18 mungkin, 18 ya. Bisa sampai ke Petrokimia gimana dulu Bang Udin? Itu kita jalan-jalan ke nonton sepak bola, terus di situ ke ikut membantu ngambilin bola, terus pemain itu banyak yang tertarik, ayo ikut ke mes, bantu-bantu di mes. Terus kemudian saya pertama kali disukai karena saya rajin kerja, disukai oleh pelatih Roni Patinasarani waktu itu. Lawan Roni Patinasarani pertama kali yang ngajak saya jadi kitman di Petrokimia, dan pertama kali saya mendapat gaji dari berkat Roni Patinasarani. Bukan Persegres Bang Udin ya? Bukan, masih namanya Petrokimia Putra berdirinya itu. Baru berdiri 2 tahun itu saya gabung di situ. Oh Iya. Dan itu Persigres naik ke divisi utama, berubah nama Petrokimia Putra. Ya, itu memang sebelumnya namanya Persigres, tapi pemainnya itu pemain Petrogres ya? Petrogres. Oh, iya, Ikut iya. liga divisi utama Persigres kan, divisi utama Indonesia. Kemudian menjadi juara mengganti nama Petrokimia Putra. Profesional itu. Bekerja Itu. sampai ikut juara. Sampai Juara dulu ya? Sampai juara, sampai bubar. Bubar tahun 2000. Setelah juara itu bubar. Setelah juara kita ikut Degradasi kompetisi 1 dulu. tahun ya. Degradasi 2 tahun langsung bubar. Dinyatakan BUMN tidak membiayai sepak bola. Kan itu bubarnya. BUMN tidak boleh membiayai sepak bola. Nah, kemudian itu bubar. Masyarakat Gresik demo, seluruh instansi nggak ada yang mau peduli. Akhirnya sebenarnya muncul Gresik United. Itu pemrakarsa pertama yang bawa tim adalah Lurah Menganti sama Bang Udin ini yang ikut mendirikan Gresik United. Itu sejarahnya sepak bola baru setelah Petro. Pak Udin yang membiayai kostum bolanya, Lurah Boteng itu Pak Mujiono almarhum yang membiayai makannya. Mesnya belum ada, numpang terasnya mes Petrokimia waktu itu, dan lapangannya di lapangan luar barak. Pemainnya belum digaji, cuma dikasih makan sama Lurah Boteng. Nah itu kemudian muncul nama, yang ngasih nama itu Gresik United itu almarhum Lurah Mujiono Boteng. Sebenarnya itu yang tim pertama kali, itu yang mendirikan bersama Bang Udin, orang dua ini. Loh, Bang Udin ketika juara itu Bang Udin mengikuti dari awal juga ya? Datangnya Sergi. Oh ya, udah itu barusan juara itu kan baru-baru aja. Ya, Sebelumnya 20 tahun sebelumnya saya sudah ikut. 15 tahun sebelumnya sudah saya ikut. Waktu zamannya Berce Matula Pelwa. Nah itu pertama kali Berce Matula Pelwa, Roni Patinasarani, Sartono Anwar, Sultan Hanhara. Saya ikut semua itu pelatih-pelatih. Rizdianto, Hendrik Montolalu masih hafal semua. Saya Apal semua Bang Udin ya? hafal semua ya. Tapi habis juara terus degradasi Bang Udin ya? Habis juara itu degradasi langsung itu Petrokimia bubar karena tidak boleh BUMN membiayai sepak Tapi kan bola. sempat ke timnas semen Bang Udin. Saya ke timnas Tahun? setelah timnas 2011. Sebelumnya saya sudah mengikuti timnas. Timnas itu kalau TC itu pasti di Gresik, pasti di Geraha Petrokimia waktu itu. Karena Petrokimia itu fasilitas lengkap. TC waktu itu sudah mengikuti, tapi saya belum resmi gabung tim, cuma saya jadi pembantu perlengkapan di timnas waktu itu. Selama bertahun-tahun saya bantu perlengkapan. Terus terakhir puncaknya
Gresik United bubar, ya Gresik United berhenti, bubar vakum sepak bola. Kemudian saya resmi diajak Widodo Cahyono Putra ke timnas SEA Games 2011. Waktu final lawan Malaysia itu, nah itu ikut diajak Widodo dengan pelatih kepala Rahmat Darmawan. Nah itu yang saya menetap selama 2 tahun di timnas Di Jakarta, Bang di Udin. Jakarta. Ya, ikut di situ, ikut Pak Rahmat Darmawan, ikut yang timnas U19, ikut timnas U18, Haji Santoso, Widodo, dan terakhir ikut Piala Asia bersama Neil Maizar, ikut bersama timnas Jackson waktu dipimpin Jackson Tiago juga ikut, dan terakhir ikut Neil Maizar itu saya ikut. Kemudian ikut yang pelatih dari Argentina itu kemudian dipulangkan juga itu. Saya 2 tahun di timnas. Kenapa nggak diperpanjang, Bang Udin? Sama sendiri yang pengen pulang atau memang tidak diperpanjang? Enggak, saya kemungkinan kan pelatihnya ganti, pelatih dari luar, mungkin orang-orang timnas itu bubar, juga ada yang nggak kenal sama saya, pengurusnya pindah semua ke waktu itu terjadi dualisme kepemimpinan. PSSI ada, LPI ada waktu itu, nah itu ganti semua. Mungkin yang pengurus juga orang baru semua di PSSI, mungkin nggak kenal Setelah saya. dari timnas, Saman sudah nggak gabung klub lagi, Bang Udin? Atau Udah masih gabung balik, Persigres, balik lagi ya? balik ke Persigres, dipimpin Bapak Bupati Pak Sambari itu. Sampai tahun? Sampai berhentinya bupati itu kan, sampai berhentinya bupati sampai 10 tahun, 2 periode. Nah, itu kan ganti kepemimpinan lagi, setiap bupati ganti pemimpinan klub. Nah, sampai Persigres itu degradasi ke Liga 3. Nah, Liga 3 masih ikut, Liga 3 masih ikut bersama waktu itu yang ngurus Bupati Ahmad Yani bersama Dr. Alif, waktu itu ketua DPR, karena waktu bubar itu Liga 3 itu nggak ada yang ngurus sepak bola. Masyarakat ultras Gresik demo sampai ke DPR, akhirnya ditangani DPR ketuanya waktu itu Ahmad Yani bersama Dr. Alif. Sampai tahun berapa di Persegres, Bang Kenapa? Udin? Sampai tahun berapa berarti, Bang? Nah, berarti 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu itu waktu Liga 3. Liga 3. Nah, saya masih ikut. Waktu promosi kemarin sudah nggak ada, Bang Udin ya? Yang tahun kemarin enggak ada. Yang promosi. Kenapa, Bang Udin? Kok nggak di... Mungkin pengurusnya yang baru itu kan bupati baru. Nah, kemungkinan kan saya tinggal di rumahnya Dr. Alif. Oh. Sedang Dr. Alif itu rival dari Yani. Mungkin Bupati pengurusnya sekarang. sungkan. Ya, Karena saya ya. ikut di rumah, tinggal di rumahnya Dr. Alif. Yang itu kan bekas mesnya Persikes waktu dipegang Pak Sambari. Nah, mungkin yang pengurus sekarang ini mungkin sungkan, lawan politiknya diajak. Padahal menurut saya di sepak bola nggak ada pengaruh politik. Setelah tidak ngurus sepak bola, aktivitas Akhirnya, apa? Saya nggak ngurus sepak bola, diajak Widodo Cahyono Putra kerja di kafe, dia buka kafe. Buka kafe, kemudian saya diajak untuk bantu-bantu di sana. Setelah itu sambil belajar saya di kafenya Widodo 3 tahun. Kemudian Dr. Alif itu yang rumah yang saya tempati menawarkan untuk jualan sendiri, mau nggak, sambil mengurusi kantornya. Kebetulan yang punya rumah itu ketua Gerindra Kabupaten Gresik. Akhirnya saya jualan sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang banyak pelanggan yang datang ke saya. Akhirnya berjalan sampai sekarang, tinggal di rumah bekas Persigres itu. Jualan apa, Bang Udin? Jualan nasi goreng, ayam geprek, krengsengan, dan lain-lain. Namanya apa? Namanya saya pakai nama julukan waktu zaman petrokimia, Kebo Giras. Oh, Namanya iya, supporternya iya, iya. timnya Persikres kan namanya Kebo Giras. Kebo itu kan lambang dari petrokimia, itu lambangnya iya, kebo. iya, iya. Nah, Mbak supporter waktu itu menamakan timnya julukan waktu itu Petrokimia itu julukan Kebo Giras. Nah, kalau Persigres julukannya Jaka Samudra. Waktu Petro julukannya Kebo Giras. Saya kan lengket dengan, karena saya lama 30 tahun di Petro Putra, nama itu masih lengket terus sampai saya abadikan dengan warung saya, namanya warungnya
Kebogiras. Dulu kan jadi kitman, kok bisa masak sampean Bang Udin? Belajar sendiri atau gimana? Nomor satu, saya kebetulan saya suka masak. Semua teman-teman tahu saya sering di dapur suka masak. Dan kebetulan lagi saya belajar di kafenya Widodo selama 3 tahun. Terima kasih kepada Pak Widodo yang memberikan pelajaran saya untuk memasak di kafe. Tidak hanya belajar ngurus sepak bola Pak Udin ya? Iya. Perlengkapan Beda. khususnya Pak Udin. Perlengkapan susah. Bahkan Bang Udin lebih bangga lagi waktu menjadi kitman di timnas waktu Indonesia melawan LA Galaxy. Bang Udin berfoto bersama David Beckham, bersama waktu timnas Indonesia melawan Inter Milan. Pak Udin juga jadi kitman-nya di sana, itu kebanggaan buat saya. Saya berfoto dengan kapten Inter Milan waktu itu, Zanetti. Bahkan saya dikasih bajunya. David Beckham bahkan bertanda tangan di bajunya saya. Bahkan David Beckham mengabadikan saya di lapangan. Itu kebanggaan sekali buat saya selaku di timnas menangani bintang-bintang dunia, Pak. Lebih bangga mana Bang Udin? Ketika Petro juara atau ketemu itu bintang-bintang otomatis. dunia? Saya gitu ya. lebih bangga dengan Petrokimia juara. Itu karena saya waktu itu terlibat dalam translator istilahnya, penerjemah dari Sergi Dobrovin. Itu kebanggaan buat saya. Bayangkan kalau nggak juara nanti penerjemahnya yang salah Pak Sidik. Untungnya juara, Tuhan ngasih juara Pak Sidik. Pak Udin belajar bahasa Inggrisnya dari mana ketika itu? Otodidak Pak Sidik, belajar sendiri otodidak. Dan Sergi itu waktu itu sama Pak Imam manajernya mau diambil penerjemah sendiri pintar bahasa Inggris, tidak mau karena bahasanya dia itu bahasa Inggris istilah kayak prokem gitu loh Alek. Bahasanya cuma Pak Udin ini yang ngerti. Dia bilang enggak, saya Pak Udin aja yang jadi penerjemahnya yang ngerti. Bahkan Sergi itu dengan bahasa Inggris lancar dia nggak ngerti. Umpamanya Pak Sidik ya, bulat itu dia nggak ngerti bahasa Inggrisnya bulat Pak Sidik. Tapi kalau saya bicara bentuknya seperti bola, baru dia ngerti Pak Sidik. Nah itu loh, karena dia juga kesulitan bahasa Inggrisnya juga kesulitan Pak Sidik. Makanya diuraikan, kalau dia mau berbahasa Inggris dia diuraikan. Bulat itu ternyata seperti bola, baru dia ngerti. Piring pokoknya, tempat makan, baru dia ngerti Pak Sidik. Nah, itu makanya dia itu lebih cocok penerjemahnya ke saya waktu itu kan. Makanya saya merangkap jadi penerjemahnya, saya yang meeting yang apa. Nah itu Pak Sidik. Pembeli nasi goreng geprek Bang Udin tahu sama dulu ngurusi sepak bola Bang Udin? Sebagian banyak anak ultras yang beli ke saya tahu juga. Banyak yang beli, loh ini kok Kak di Persigres Pak Udin, kok Kak di Persigres Pak Udin. Banyak yang ngerti Pak Sidik. Banyak teman-teman saya, banyak orang yang sering nonton bola beli nasi goreng, loh kok nggak di sepak bola Pak Udin. Ya gitu semua, pada tanya semua Pak Sidik. Kalau sekarang disuruh milih jualan nasi goreng apa ayam geprek atau pilih balik menjadi kitman Bang Udin? Kalau yang ngajak kitman saya boleh, mau kalau ada yang ngajak Pak Sidik. Sementara Ya. belum ada tawaran ya? Belum ada tawaran Pak Sidik. Tapi karena kan emang nasi gorengnya sudah pelanggan banyak sama tinggal Bang Udin. nah nanti kan ada istri saya di situ. Nanti saya tinggalan aja. Nanti istri saya bisa ambil orang. Tapi jiwa saya masih di sepak bola Pak Sidik. Jualannya di mana tuh Bang Udin? Di depan rumahnya Dokter Alif. Mana itu? Bekas di Jalan Basuki Rahmat, bekas mesnya Persigres. Kemudian saya tinggal di situ. Sehari sampai berapa kilo beras Bang Udin? Sampai 10 kilo Pak Sidik. Cukupan ya? Alhamdulillah. Rame ya? Rame alhamdulillah. Buka mulai pukul? Buka mulai pukul 6 sampai pukul jam 11 malam. Setiap hari itu? Bang Setiap Udin? hari, enggak pernah libur Pak Sidik. Oh. Iya. Sementara ini lepas dari aktivitas sepak bola Bang Udin ya? Lepas dari sepak bola ngurusin. Dan sebagian kalau pagi saya nyeper, bantu-bantu, nyapu-nyapu, bersih-bersih kantor BNN Pak Sidik. Oh, iya. Ya, Jadi ada pekerja kebetulan, lepas? Ya, Pekerja lepas? Nah, ya, ambil sambilan di kantor BNN. Pagi-pagi bersih-bersih ruangan, nyapu. Kok bisa ke sana, Bang Kok Udin? bisa ke sana? Kebetulan rumah yang ditempati saya dulu ditempati kantor BNN selama 2 tahun. Oh. Kemudian orang-orang BNN cocok
sama saya, sama kerja saya, kemudian BNN menarik ke kantor yang baru. Sudah berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun Pak Sidi. Makanya sekarang ikut kegiatan BNN ini Bang Udin. Ya, itu kegiatan BNN. Gila. Muhammad Burhanuddin, siapa Bang Udin? Raden Badruddin Raden Badruddin. Ya. Berarti ada keturunan dari R, Raden, keradenan. dari Bawean memang. Ya, dari Bawean saya. Kalau keradenan itu dari wali-wali di Jawa. Kalau keradenan Sekarang usia sudah berapa? 56 tahun. 56 tahun dengan menghabiskan separuh lebih waktunya untuk sepak bola Bang Udin ya. Iya. Menjadi kitman ya Bang Udin ya. Jadi kitman selama 40 tahun. Kitman Petrokimia, kitman Gresik United, kitman Persigres, kitman tim nasional, kembali ke Persigres lagi, Gresik United. Ganti-ganti nama Gresik. Dan sekarang jualan nasi goreng dan apa? Bagian umum atau tukang bersih-bersih apa sebutannya Bang Udin? Apanya di Tenaga lepas ya? tenaga lepas, jualan nasi goreng jualan. Bukan tenaga lepas di BNN itu loh. Oh iya, tenaga lepas. Tapi bagian bersih-bersih. Bagian Bang Udin, ya. bersih-bersih. Ya. Inilah tadi perbincangan singkat dengan Bang Udin, mantan kitman Petrokimia Putra dan juga Timnas Indonesia. Salam pinggir lapangan.